Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wal Bukhari telah meriwayatkan si Imam Bukhari, Mali abdi al-mu'mini, tiada balasan bagi hambaku yang mukmin, idza qabattu, ketika aku cabut safiyahu, kekasihnya, anaknya mati, suaminya mati, istrinya mati, min ahli dunya, dari orang-orang yang ada di dunia, summahtasabahu, lalu dia mengikhlaskannya, tiada balasan illal jannatu, kecuali surga. Wa fi haditsin man usiba bi musibatin falyadhkur musibatahu bi, siapa yang ditimpa dengan musibah maka hendaklah dia menyebutkan musibah itu bi, karena aku. Semua terjadi karena takdir Allah, termasuk terjadinya musibah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa innaha, sungguhlah hal itu, a'zamul masaib, segede-gedenya musibah. Wa ka'annal qadhi, dan seakan-akan Imam Qadhi Husain min akabiri a'immatina, dari tokoh-tokoh besar di antara imam-imam kita, akhadha min hadha qawlahu, telah mengambil kesimpulan dari hadis ini, qawlahu, pendapat beliau, alladhi aqarruhu, yang mana ulama telah mengakui adanya pendapat itu, alaihi, atas Qadhi Husain. Apa pendapatnya? Yajibu ala kulli mu'min an yakuna khuznuhu ala firaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam minad dunya aktsar minhu ala firaqi abawaihi. Wajiblah atas setiap mukmin, hendaknya kesedihan mukmin itu karena berpisah dengan Nabi Muhammad SAW di dunia, hendaknya sedihnya luweh nemen daripada kesedihan mukmin karena meninggalkan orang tuanya. Bapak mati susah, ibu sedo susah, Kanjeng Nabi sedo berpisah dengan Nabi luweh susah. Kama yajibu alaihi, sebagaimana wajib pula atas mukmin, an yakuna, hendaknya ada, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabba, lebih dicintai Kanjeng Nabi itu, ilaihi, oleh mukmin, min nafsihi, daripada dirinya sendiri. Ini kurang maju. Wa ahli, daripada keluarganya, wa malihi, hartanya. Wa fi akhar, tersebut di hadis yang lain, innamas sabru inda sadmatil ula, sungguh kesabaran itu adalah ketika sengatan pertama, dia pertama kena musibah, kok misuh. Meskipun setelah itu baru insaf, innalillah, itu bukan benar-benar kesabaran yang dikehendaki Nabi. Sabar tenan itu dari awal dia kena musibah, itu langsung inna lillah, langsung kembalikan semuanya kepada Gusti Allah. Ayat maksudnya, innama, sungguh hanyalah, yuhmadu, dipuji, as-sabru, kesabaran itu, anda mufaja'atil musibah, saat datang mendadaknya musibah itu. Wa amma, adapun
fima di waktu-waktu ba'du setelah itu fayaqa'u tentu bakal terjadi as-salwu kerelaan top'an secara alamiah. Awalnya ngamuk-ngamuk, suwe-suwe ya iso rela. Dan itu alami begitu itu. Sing sabar tenan angel itu dari awal der kena musibah sudah mengikhlaskannya kepada Gusti Allah. Enggak marah, enggak ngerundel dari awal. Sulit sabar yang kayak begitu. Aman begitu dapat surat dari calonnya, maaf mas, kita putus sampai di sini. Gak nesub das, innalillah. Iya, gak apa-apa. Orang kok suwa terus disik. Pada mulai calon wahyu mana, wes ikhlas aku. Iku duduk sabar. Wa min thamma dari sanalah, qala mengucap, ba'dhum sebagian dari ulama, yang bagi lil aqil an yaf'ala bi nafsihi awwala ayyamil, enggak kurang mem ini. Saibah apa musibah? Kurang mem ya. Patut bagi orang yang berakal sehat, hendaknya dia melakukan pada dirinya awal hari-hari kena musibah, ma yaf'aluhul ahmaqu, melakukan apa yang dilakukan oleh orang pekok ba'da khamsati ayyamin, tapi setelah 5 hari. Wong goblok, wong pekok itu yo hatinya juga bisa mereda. Tapi lama, setelah 5 hari baru hatinya bisa terima. Kalau orang berakal sehat, hati bisa terima, jangan nunggu 5 hari. Ya sejak pertama itu sudah terima. Makanya perlu mengkaitkan hati terus kepada Gusti Allah. Wa fi akhar, tersebut di dalam hadis yang lain, inna dharba 'alal fakhidh, sungguh memukul-mukul paha sebagai ekspresi dari kemarahan karena dapat musibah, indal musibah, ketika dapat musibah, memukul-mukul paha itu yuhbitul ajro, bisa menghapus pahala. Waruya diriwayatkan fi hadis, dan dalam suatu hadis, man qaddama salatatan minal waladi lam yablughul hunsa, siapa yang anaknya, 3 anaknya lebih dulu mati, yang mana 3 anak itu belum mencapai umur baligh, ikhlas anaknya mati cilik-cilik, kanu lahu hisnan, maka 3 anak itu bakal menjadi benteng tameng lahu baginya minan nari, dari api neraka. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, qaddamtu itsnain, bagaimana kalau yang lebih dulu mati dari saya itu 2 anak. Qala, Nabi bersabda, wasnain, 2 anak juga. Wa qala, bertanya akhir sahabat yang lain, inni qaddamtu wahidan, sungguh mati lebih duluan dari saya, wahidan, 1 anak. Kalau makna letterlek ini ngajok nih ingsun, tapi makna maksudnya itu anaknya mati lebih dulu. Qala, Nabi bersabda, wahidan, juga 1 anak. Semuanya pokoknya ikhlas, bakal menjadi benteng dari ancaman api neraka. Walakinna dzalika, akan tetapi keikhlasan itu, fi awwali sadmatin, di awal orang kena musibah der. Wa fi hadis Muslim, innal atfal, sungguh anak-anak nanti kelak di hari kiamat, ta'amisul jannah, seakan menjadi satpam-satpamnya surga. Ay hujjabu abwabiha, para penjaga pintu-pintu surga. Mapak orang tuanya. Apa mapak itu? Menyambut. Ya talaqqa, menyambut
ahadum seorang dari anak-anak itu, abahu orang tuanya, bapaknya, atau abawai kedua orang tuanya. Fa'khudhu, anak itu menarik orang tuanya, bitaubi pada bajunya. Au qala, atau Nabi bersabda biadi pegang tangannya. Monggo Pak, melok kula, monggo Pak, ditarik sampai surga. Fala yantahi, tidak berhenti-berhenti, hatta sehingga yudkhilahu, anak memasukkannya al-jannata, ke surga. Barangkali mbak-mbak nanti ada anaknya yang mati, susah ya susah, tapi segera ikhlaskan oleh hatimu kepada Gusti Allah. Wa fi khabari Muslim, tersebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, annahu mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Sulaim, bahwa mati seorang anak miliknya Abi Talhah dari istri yang namanya Ummi Sulaim. Faqalat, setelah anaknya mati, Ummi Sulaim berucap, la yuhaditsu, tidak boleh mengkhabarkan kepada Abu Talhah, illa anak, kecuali saya. Jadi anak ini itu mati, Abu Talhah masih di luar rumah. Yang dikubur selesai, pengumuman Ummi Sulaiman, anak-anak kabeh tonggo-tonggo, ojo kondo-kondo ojo kondo ning bapakmu, bahwa si anak ini telah mati. Engko sing ngandani aku ae. Ojo ono sing ngandani kecuali saya tegar sekali Ummi Sulaiman. Falamma jaa, ketika Abu Talhah datang dari kerja atau dari dakwah, qarabat Ummu Sulaim menghidangkan, kok menyepakkan, ya, ilahi kepada Abu Talhah, asy'au, makan malam lahap, enggak ngerti le anake wis mati. Fa'akala, lalu Abu Talhah makan, wasariba, dan minum, semata sana'at, lalu berbuat si Ummu Sulaim, berdandan cantik, menggoda suami, lahu kepada Abu Talhah, ahsana makanat, dengan sebaik-baik dia, tata sona'u, berbuat, menggoda senggoda-godanya, sampai Abu Talhah gelem mengkumpulinya, jima. Qabla dzalika, sebelum itu, dulu-dulu enggak pernah dia menggoda sehebat itu. Ini setelah anaknya mati, suaminya dijamu, setelah puas kenyang digoda. Fawaqa'a, lalu menjimaklah si Abu Talhah. Dia menjimak si istrinya namanya Ummi Sulaim. Falamma ra'athu, ketika Ummu Sulaim melihat suaminya, annahu qad sabi'a, bahwa suaminya benar-benar telah kenyang, puas perutnya, wa asaba minha, dan telah berhasil menjimaknya, wis lego sembarangi. Qalat, barulah istrinya berkata, Ummu Sulaim, ya Aba Talhah, wahai Mas Abu Talhah, ara'aita law anna qauman a'ara, bagaimana pendapat sampean kalau ada suatu kaum a'ara, meminjamkan, a'aru, ya, ini wawunya gandeng rok mesti, kaum a'aru meminjamkan, ariyatahum, barang pinjaman mereka, ahla baitin, ke suatu penghuni rumah. Fatulabu, lalu kaum itu meminta kembali ariyatahum, apa yang mereka pinjamkan. Lahum an yamna'uhum, apakah berhak mereka an yamna'uhum, mencegahnya. Tangklet Mas, nah, enten kaum meminjamkan sesuatu kepada orang lain lalu diminta kembali, boleh apa enggak yang dipinjami itu menolak, enggak mau memberikan. Kala mengucap si Abu Talhah, la, ya ora oleh, kudu diweh no ngilih ya. Kala mengucap Ummu Sulaim, si Ummu Sulaim, fahtasib, ikhlaskan Mas, ibnaka, anakmu, ikhlas Mas yo, boleh mati. Cek hebat mentalnya Ummu Sulaim, mbak kuat ini. Iso tak kayak Ummu Sulaim.
Ora kuat ya. Anaknya mati kayak enggak susah. Bojone disambut sebegitu rupa, dijamu sampai kenyang, sampai puas. Terus berdandan, silahkan kumpul. Setelah itu tanya kayak begini. Boleh mati mas, ikhlaskan. Fakatibah, marahlah si Abu Talha, kurang ajar gini. Enggak kondo-kondo kan mau. Wa ata, datanglah Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, lalu Abu Talha mengkhabari Nabi. Oh, dalu ngene-ngene, kurang ajar bojoku lu ngene-ngene. Faqala, Nabi bersabda, barakallahu lakuma, malah ngunai Nabi. Semoga Allah memberkati kau berdua. Fi lailatikuma, memberkati malammu. Mantan nanya mana? Kalau enggak salah, jarak berapa bulan ya? Mungkin 9 bulan. Lahir itu hampir persis dengan anak yang meninggal itu, dijoli. Warawa meriwayatkan, waruya anna ibn Umar dhahika inda tafni ibnihi, bahwa Ibnu Umar itu ketawa ketika anaknya dikubur. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, atadhaku, masa kamu tertawa anaknya mati? Faqala aradtu an urghima syaitan, saya ingin membuat kecewa setan. Kalau saya enggak terima, kalau saya gerundel, setan marem, berhasil menggoda saya. Kalau saya ridho, diwujudkan dalam bentuk senyum, maka setannya kecewa. Saya ingin bikin kecewa setan, enggak berhasil menggoda saya. Waqala Abu Ali Ar-Razi, sahibtul Fudail salasina sana. Saya kalau dulu bersahabat istilahnya, tapi maksudnya nyantri kepada Fudail bin Iyad 30 tahun. Orang dulu nyantri begitu ngikut aja. Akhirnya karena ngikut terus dapat ilmu, diceritani, didawui, tidak berlogika. Ngikut aja suwe-suwe ngalim 30 tahun. Sistem pembelajaran kayak begitu bukan hanya transfer ilmu, tapi lebih dari itu juga transfer karakter, transfer keberkahan. Murid itu akan bisa ketularan karakter gurunya kalau terus ngelibet di sekitarnya bertahun-tahun. Ma ra'aitu dhahikan wala mutabassiman. Saya tidak pernah melihat Fudail tertawa. Wala tidak pernah pula melihat mutabassiman senyum. Wala mustabsyiran, tidak pula ceria, berseri-seri. Illa kecuali yauma mata ibnuhu, pada hari anaknya mati, yang namanya Ali. Anaknya mati itu malah sumringah, bergembira, senyum. Padahal dulu-dulu enggak pernah. Syekh Fudail senyum-senyum. Iki anaknya mati malah ngono kuwi. Faqultu lahu, lalu aku bertanya kepada Fudail, fidzalika, dalam hal itu kenapa? Pas anaknya mati kok kelihatan bergembira, sumringah. Faqala innallaha ahabba amran fa ahbabtuhu. Lalu Fudail mengatakan, Allah senang pada suatu putusan, termasuk memutuskan anak saya diambil. Itu keputusan Allah. Dan Allah tentu senang dengan keputusannya. Maka saya pun juga senang. Fa'ahbabtuhu, lalu aku mencintainya juga. Wa hakal Yafi'i an Abil Hasan As-Sarraj qala kharajtu hajjan ila Baitillahil Haram. Saya keluar untuk berhaji ke Baitullah. Fa bainama atufu, ketika saya lagi tawaf, wa idza, tiba-tiba bimra'atin, ketemu seorang perempuan, qad adha'a, benar-benar bercahaya, husnu wajhiha, cantik wajahnya. Lalu sekarang glowing lah. Tawaf, kobre ketemu wedok cek glowing, mengkilat. Kalau pengen glowing gampang, Mbak. Tempeli plastik roto. Fakultu, aja ngantuk rek. Wallahi ma ra'aitu, demi Allah saya tidak pernah melihat
dari dulu ila yaum sampai hari ini, qattu sama sekali enggak pernah melihat nadharatan cemerlang wa husnan dan kecantikan, enggak pernah saya melihat. Wong cek ayu ne cek padang. Mitlatil mar'as seperti perempuan ini. Sopo iki? Wa madzaka dan tiadalah cantik wajah itu illa kecuali liqillatil hammi karena sedikit sekali sumpek, jarang sumpek. Wal husni sedih atau susah. Mbak-mbak kok ketoro ayu mesti uripe seneng terus enggak tahu susah. Fasami'at dzalil qaula minni. Lalu perempuan itu mendengar ucapan itu dari saya. Faqalat, terus dia berkata, kaifa ma qulta ya hadzal rajul? Bagaimana kau katakan hai laki-laki? Hai manusia, hai orang? Wallahi inni lawathiqatun bil ahzan. Demi Allah, sungguh saya benar-benar terikat dengan berbagai kesedihan. Wa maklumatul fuad, terluka hati bil humum dengan berbagai sumpek. Wal ahzan, ya sama sumpek nemen. Ma yusriku tiada menyamai aku, pihak dalam sumpek-sumpek itu, hati terluka. Ahadun seorang pun. Fakultulaha, lalu saya bertanya kepadanya, wa kaifa dzalik? Bagaimana terjadi susah banget sumpah itu? Qalat, zabaha zauji syatan. Suami saya itu menyembelih kambing kurban. Dilihat anaknya. Nah kok maro anaknya, Dik, ayo tiru-tiru, bapak membelih kurban. Adiknya kon etok-etok dadi wedhus dibelih mase. Sopo enggak susah, ya. Ngerti? Doha dia berkurban, dia dengan kambing itu. Wali sedangkan ada bagiku waladani 2 anak laki-laki. Shaghiran yang masih kecil. Yal'abani main-main dua-duanya. Wa ala tadi dan di tetekku, di fulun ada anak kecil lagi adiknya. Yarda'u dia menetek nyusu ibunya. Faqumtu li asna'a ta'aman. Lalu aku berdiri untuk masak makanan. Jadi ibu repot masak neng dapur. Tiba-tiba, qala ibni al-kabir lis-saghir. Mengucaplah anakku yang gede kepada adiknya. Ala urika, mau sampean aku perlihatkan, aku tunjukkan. Kaifa sana'a bi bisyati. Bagaimana ayah berbuat terhadap kambing. Tak contoh nih. Mau kambingnya diganekne lho, Dik. Adik sing bayi di belek. Sopo enggak susah? Susah ora? Ya susah. Malah mengucap si adiknya bala ya mau. Fa'atja'ahu, lalu si masnya membaringkan adiknya, wadabahahu dan menyembelihnya. Terus takut, adiknya mati takut. Lalu minggat melarikan diri. Wa kharaja lari dia keluar hariban melarikan diri. Nahwal jabal ke arah gunung. Fa'akalahu zibun, kemudian dimakan oleh serigala. Fantalaqa abuhu, lalu berangkatlah bapaknya nyari, fitolapi nyari anaknya itu. Fa'atrakahul atasu, lalu menimpanya al-atasu haus yang sangat. Famata, mati pisan bapaknya. Adiknya mati dibeleh, melayu neng alas pangan macan, bapaknya nguber ketelak ngombe, mati pisan. Oh, kurang ain ya. Fa wada'tu tiflah, lalu aku taruh anak yang kecil netek tadi. Wa kharajtu ilal bab, saya keluar ke arah pintu. Angdur ma fa'ala abu, sambil saya melihat apa yang dilakukan bapaknya. Fataba, merayap. Atiflu anak kecil itu berangkang lah, ya. Ilal berumah ke priuk, panci, wahya ala nar. Panci itu ada di atas api. Berangkang
marani panci godhok banyu. Fa'alqa, lalu dia numiba'ake, ya tahu tangannya via ke dalam panci, wasobadan menuangkan air panas itu, ala nafsi pada dirinya, wahya taghli, padahal birma atau panci itu sedang mendidih, fantasarom melempuh, abuh enggak karu-karuan, lahmu dagingnya, fantasarom sampai lecet, an azmi dari tulangnya, sampai lencet, sampai tulang. Fabalagha, lalu sampailah dari berita itu, ibnatandi putriku, kanan inda zaujiha, yang mana putriku ada di rumah suaminya, ngerti peristiwa kayak begitu, faromat binafsiha, lalu dia lemparkan dirinya, jatuhkan dirinya, ila arti ke tanah, fawa fakot ajalah, lalu dia mati temui ajalnya. Berarti anaknya mati kabeh, anak wedok bareng yo mati, suaminya yo mati. Iya mas lek sampean ngene iki mas. Fa'auradani membuatku sendirian, malah jadi kijenan. Ad-dahru, waktu, mimpenin dari mereka semua. Bagaimana enggak sendiri, orang tanpa suami, tanpa anak fakultulah. Lalu aku berkata kepadanya, fakaifa sabruki ala hadhil masaib. Bagaimana sabarmu Bu atas semua musibah yang besar ini al-azimah. Faqalat ma min ahadin. Lalu dia mengatakan tiada seorang pun mayyaza yang membeda-bedakan as-sabra kesabaran wal jazaa dan menggerutu Rasulullah illa melainkan wajada bakal mendapati bainahuma antara al-jaza' was-sabru. Benar ya? Oh, kalimat ini. Minhajan ya? Wah, ngawur iki nulis. Minha lalu malah gandeng-gandeng piye? Jan itu gandeng dengan minhajan, mutafawitan yo gandeng mana? Kok bisa-bisa iki? Sopo saya penerbit iki? Illa melainkan wajah mendapati bainahuma antara dua-duanya minhajan jalan mutafawitan yang beda. Fa amma sabru bi husnil alaniyah, benar. Fa mahmudul aqibah. Sabar dengan bagusnya penampilan zahir itu baik, terpuji. Wa amal jaza, sedangkan Rasulullah menggerutu fa sahibu, orang yang punya sifat Rasulullah ghairu muawwadin, toh enggak bakal diganti. Zaman ngamuk anaknya enggak urip maneh tuh. Ya. Apa kalau ngamuk anakmu hidup kembali? Enggak juga, ngapain harus ngamuk? Enggak diganti. Nah, sayang yang ketemu tawaf bukan alif. Nah, kalau ketemu alif serta lo mengomongan, kulo ngenten bojo kulo manjana kulo. Beres bu gampang, ada saya Bu. Enggak usah susah, ada saya. Selesai kan?